Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mama Nande, Bidan Febrina Oka. Dan kali ini Mama akan ngobrol dengan Mama Wulandari Persiani yang anak kedua, dan ternyata anak pertama mengalami trauma persalinan. Oke, sekarang Mama undang dulu ya Mama Wulandari. Oke. Halo Mak Wulan. Assalamualaikum, Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Baik, sehat? Alhamdulillah. Sesuai dengan tema ya, Mak. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa sih trauma persalinan Mama Wulan. Ini anak kedua ya? Anak kedua ya? Anak pertama umurnya berapa? Sekarang itu bulan November nanti 5 tahun, Mak. Bulan berapa? November bulan 11. November 5 tahun ya. Terus jauh juga Mak jaraknya ya. KB dulu atau dibiarin atau Karena saking traumanya tadi itu jadinya ya agak jaraknya dijauhin gitu. agak jauh ya. Iya. Oke. Nah, Mama Wulandari anaknya 2 ya. Anak pertama laki-laki atau perempuan? Perempuan dua-duanya. Dua-duanya perempuan. Terus netizen nggak sibuk tuh nanya kapan punya anak laki-laki gitu. Iya. Nah, sekarang kita ngobrol Mak dulu. Apa sih yang buat Mak Wulan itu trauma di persalinan pertama? Bisa nggak diceritain? Oke, Mak. Jadi di sini saya mau sharing ya supaya jadi nanti pengalaman sama mama yang udah lahiran atau belum lahiran, yang mau nanti anak kedua, ketiga, seterusnya mungkin yang sama nih ngalamin seperti saya gitu ya kan. Itu penyebab trauma. Yang pertama itu kebetulan kan saya induksi waktu itu. Jadi lewat ya, HPL. Oh gitu. Karena lewat HPL. Iya. Jadi saya di jam 8 pagi. Jam 3 subuhnya baru jam 4 Medan ya, karena saya lahirannya nggak di Medan waktu itu. Saya lahirannya di Perantauan. Iya. Nah, saya nggak punya energi sama sekali karena mungkin anak pertama minim ilmu juga waktu itu. Jadi kehabisan. Nah, waktu itu lahirannya. Terus pernafasannya jelek banget, Mak. Gitu. Oh gitu. Jadi benar-benar yang berarti lama di jalan lahir atau gimana? Saking lamanya ngerasain kontraksi itu, Mak. Jadinya ngerasanya aduh cepet keluar nih ya gitu loh. Karena kan gitu ya. pembukaan hamilnya itu lama banget, Mak, sampai berapa 10 hari ada waktu itu. Jadinya dan ngerasain kontraksi konval terus itu setiap tengah malam gitu. Jadi benar-benar nggak terus kemudian waktu pas yang merasakan kontraksi benar-benar itu dapat mama Kenny, Mak, gitu, diketawain. Jadinya ngerasanya siapa yang ngetawain? Ada lah pokoknya. Jadi pihak itunya lah gitu kan, Mak. Ada bahasa yang aduh
posisinya saya buat ngedown kan, tapi untungnya ada suami. Terus kebetulan buatnya nggak sakit gitu ya. Terus tiba nangis, jerit-jerit gitu ya. Gitu kan. Jangan kalau mama juga itu yang ngomong tuh. Iya betul. Jadi udah tahu mama tuh siapa yang bicara begituan lah. Ya, kemudian kan, nah hanya saja nih Mak, yang puncak trauma saya itu pertama kali itu waktu saat pembukaan tuh udah lengkap. Nah, saya tidak diajarkan untuk ngedan yang benar. Nggak diajarin. Jadi waktu itu nggak diajarin posisi ngedan yang benar. Dan saya disuruh nunggu waktu itu. Nunggu dia manggil itu. Nah, nunggu manggil seniornya gitu. Jadi ya kita udah perut udah pengen ngedon, pengen ngeluarin. Ya benar. Nah jadi waktu itu posisi ngedennya udah nggak benar, tapi akhirnya ketemu seniornya. Saya akhirnya bisa juga. Saking lamanya tuh keluar masuk di mulut rahim, kepala anaknya juga agak lonjong. Nah lonjong, kemudian udah lahir lah ya kan. Nah tapi puncaknya juga kepalanya lonjong. Saya nggak bisa IND karena kepala lonjong itu tadi anak langsung diletakkan di ruang itunya supaya kepalanya itu kembali dan lain-lain. Tapi sebelumnya saya dipertemukan dulu lah sama nangis Mak. Bayi lahir cuman karena katanya gitu ya. Nangis tapi kepalanya lonjong waktu itu karena kelamaan di mulut rahim. Kelamaan di jalan lahir itu. Kelamaan di jalan rahim. Terus kemudian selain itu plasenta saya lengket Mak. Jadi subhanallah rasanya itu keren Mak. Nah rasanya dikorek itu gimana tuh ya? Sempat dikorek. Ya sempat dikorek. Setelah di manual plasenta itu namanya. Iya benar. Setelah semua proses, waktu pas mau pulang, saya sama suami juga minta di USG supaya ngelihat benar-benar udah bersih atau enggaknya gitu. Nah, ketika saya itu istirahat, kan itu jam 3:23 di sana, 3:30 lagi. Kemudian, saya istirahat, mau pindah ke ruang kamar rumah, ke ruang kamar. Saya berdiri duduk di kursi roda. Posisinya kan kita habis lahiran. Nah, jadi saya disuruh berdiri, duduk ke kursi roda. Nah, di situ rasanya tuh pinggang saya ini patah. Kayak gimana ya, kita habis bongkar mesin. Oh gitu. Kita habis bongkar, langsung berdiri, duduk, itu rasanya Mak, saya 2 bulan lebih Mak, gak sehat-sehat loh Mak. Saya gak bisa jalan. Itu benar-benar trauma kali. Gak bisa jalan sama sekali Mak. Jadi kalau jalan, saya harus ngeser dulu, cari tempat posisi yang tinggi, berdiri, bolak-balik ke dokter, tanya ke dokter Sarah, dia pun bingung juga nih sakitnya gimana ya, dan karena kan katanya ya umum lah kalau seandainya ibu lahiran itu sakit, tapi ini benar-benar saya nggak bisa gendong anak saya sampai kita ketika posisi tidur itu bangun lagi, saya itu butuh jam untuk bangun aja Mak, karena kalau dibantu makin sakit pinggang saya gitu. Jadi sempat baby blues waktu itu karena mau menyusui kan, di situ saya jadinya stres. Nah bener Mak, saya bisa tuh bergerak gitu loh untuk bangkit dari posisi ke mandiin anak aja saya nggak bisa Mak. Jadi semua padahal waktu kan di perantauan. Nah akhirnya semua terbangnya setelah saya tarik pelan-pelan. Ketika udah sehat ya saya hanya diberi obat nyeri aja. Ketika di rumah obatnya kebetulan kan kami merantau waktu itu, saya ikut suami kerjanya nggak bersama keluarga, jadinya nggak ada yang bantu sama sekali, suami lah gitu.
kan, atau tetangga terdekat kan yang ikut bantuin untuk mandiin. Tapi kan nggak seharusnya kita bergantung sama orang kan, seperti itu ya Ma. Nah, iya bener lah, tetap kita juga yang harus full di situ kan. ya, jadi pokoknya bolak-balik berobat sampai saya itu bekam. Pada akhirnya saya memutuskan cobalah kita bekam gitu kan. Cobalah untuk yang seperti ini, saya tetap berobat, saya minum obat-obatan tetap sampai nifas nggak normal jadinya karena penyakit itu. Oh gitu. Karena nggak bisa, nifas saya nggak normal. Saya hampir 3 bulan baru nifas saya itu berhenti. Darahnya berarti darah nifasnya berhenti gitu ya? Nifasnya terus saja gitu. Nah jadi setelah itu, alhamdulillahnya memang itulah ya, Allah itu tadi maha adil ya kan. Saya diberi kesehatan akhirnya. Jadi di situ saya jadi banyak belajar gitu loh Mas. Saya merasa dikasih kesempatan yang kedua lah, karena benar-benar Mak tersiksa kali Mak, ngefek banget akhirnya kan kita jadinya gitu loh Mak. Iya benar. Jadi pada saat itu bayi apa enggak kooperatif nggak sama mama, atau dia malah makin rewel gitu anak pertama itu, atau dia malah makin kalem? Biasanya bayi itu paling paham loh emosi orang tuanya, terutama si mama ya. Bener Mak, bener. Jadi dia memang nggak pernah yang namanya, alhamdulillah ya Mak, anak pertama, anak kedua itu juga saya nggak pernah begadang Mak. Memang benar-benar kerja sama. Cuman memang ada di satu waktu yang dia mungkin ya karena kan cuaca di sana panas kan, jadi dia yang kepanasan sekali. Nah itu nah itu sempat juga jadi kayak postpartum juga nih saya nih, depresi, stres juga saya. Untungnya pas kebetulan suami itu di rumah, jadi dialah yang handle. Kalau enggak saya nggak gitu. Tahu lah gimana. Iya. Terus suami dukung 100% nggak? Dukung Suami dalam dukung hal nggak 100%? Suami mendukung nggak 100%? Iya mendukung banget dia Kak. Mandiin bayi itu dia Mas, dia lebih telaten dari saya, alhamdulillah. Jadi memang benar-benar kami itu saling melengkapi lah. Ketika saya sakit, ada dia yang memang benar-benar bisa menghandle, jadi saya nggak ragu gitu. Alhamdulillah ya kalau gitu. Terus dari anak pertama udah trauma ya, berarti traumanya karena persalinannya ya, karena Ya, induksi itu memang sakit sekali, luar biasa sakitnya, ya kan? Berapa kilo kemarin lahirnya Mak? Bayinya 3,32 juga, 3,23 kilo. 3,23. Mak Wulan ini tingginya berapa ya? Berapa? 166 ada. Oh, berarti tinggi lah, tinggi. Sebelumnya pernah ikut kelas-kelas Kak, Mak? Belum pernah ya pada saat sebelum lahiran? Waktu di trimester ketiga, saya ikut hipnobersi sama, boleh sebut nama nggak Mak? Boleh. Saya ikut kelas hipnobersi dengan Bidan Yesi waktu itu. Bidan Yesi Aprilia. Iya, kenal teman juga itu. Ya, waktu di usia kehamilan 8 bulan. Jadi ada beberapa hal yang memang juga saya lakukan, seperti birth-planning dan lain sebagainya saya ikuti. Akan tetapi karena yang kejadiannya waktu pas buat saya benar-benar yang trauma sekali itu ketika saya disuruh bangun dari tidur itu, langsung duduk di kursi roda itu, yang ketika badan itu jatuh patah semua rasanya tuh Mas. Itu memang benar-benar yang terasa gitu loh Mas. Walaupun sebenarnya ilmunya banyak yang dia pelajari kan. Iya. Pasca lahiran berapa lama jarak waktunya dari mulai pasca lahiran sampai disuruh duduk, berapa jam?
Saya lahiran jam 3. Anak saya lahir tanggal 23. Dia pokoknya angka-angkanya tuh hampir sama. Jam setengah 3 atau jam setengah 4 setelah subuh saya langsung disuruh duduk. Lahirannya jam? Kalau di sini setengah 4. Di sana jam setengah Maksud 3. saya berapa jam rentang waktu antara pasca melahirkan, setelah melahirkan, dengan saat mobilisasi atau pindah ke tempat posisi duduk itu yang disuruh pindahan itu? 2 jam. 3 jam lah. Ya, 2 jam 3 jam. Jadi saya Ya harusnya jangan gitu ya. Harusnya dari tempat tidur itu dipindahin pakai ini loh, pakai bed. Pakai bed mindahin. Itulah yang ketika persalinan anak kedua, Ma. Itu jauh bedanya, Ma. Iya, jadi aturan kalau pas masih 2 jam mindahinnya pakai bed, bukan disuruh duduk. Iya. Tapi nggak usah kita bahas itu ya. Yeah. Jadi memang benar-benar kan, Ma, itu yang efek banget sama saya. Jadinya sakit banget. Sakit ya, jadi trauma jatuhnya ya. Tapi mama nggak ada emosian gitu sama bayi nggak? Kira-kira kayak jadi marah gitu, kayak pengen mukul si bayi gitu. Ada nggak perasaan itu? Waktu itu sih nggak yang sampai parah-parah banget ya. Cuman memang ketika saya harus menyusui sambil duduk, itu yang memang benar-benar buat saya itu ngerasanya sedih kali, aduh badanku kok seperti ini gitu. Jadinya di situ memang ada rasa sedihnya, tapi lagi anak enggak. Cuman waktu pas yang dia rewel waktu itu memang sempat saya marah waktu itu. Marah. Oh gitu. Yang dihandle sama emosi ya. Setiap hari gitu. Iya. Terus yang sekarang kan itu anak pertama tuh, anak kedua tahu hamil tuh gimana perasaannya? Apakah takut atau happy atau gimana, Mbak Ulan? Waktu tahu hamil anak kedua kan kita memang tahu nih, ya udahlah kita coba ya anak kedua. Cuman memang pasti di satu sisi saya tetap ada takutnya kan. Tetapi ya udahlah. Waktu pas itu sempat juga saya promil sendiri lah sama suami. Jadi ya alhamdulillah senang. Tapi di satu sisi ketika mendekati lahirannya, yang saya jadi gimana ya kalau seandainya ini terjadi lagi ya. Nah yang seperti itu. Teringat ketika ya, kayak memori terulang kembali gitu ya. Terulang kembali. Waktu pas lahiran pun saya juga teringat lagi nih. Ini saya harus digimanain lagi. Waktu itu saya sempat nanya juga kan. Tapi ternyata ketika berbeda ya. Dan jadi di anak kedua nggak ikut kelas lagi, Mama? Ya? Di anak kedua nggak ikut kelas lagi gitu? Nggak prepare lebih lagi? Oh. Banyak Mas. Oh gitu karena ya? Udah tahu kan. Iya, anak pertama itu udah tahu kan apa. Jadi anak kedua tuh sampai saya catatin tuh apa aja yang saya lakuin gitu loh. Karena kan untuk persalinan ini menurut saya itu kan ada 3 pendukungnya. Itu pertama diri kita sendiri ya kan, terus keluarga dan provider itu di rumah sakit dong. Kalau saya, iya betul. Kalau saya sendiri itu pertama saya dari hamil terawal saya benar-benar relax, saya fokus, oh ya ada bayi saya, pikirnya positif. Iya benar. Kemudian saya jadi rajin latihan pernapasan tuh Mak. Kebetulan saya ikut kelas senam. Jadi saya ikut senam. Setiap pertemuan saya ada PR untuk latihan pernapasannya. Minggu depan kamu harus sudah bisa 20 detik, 10 detik. Nah yang seperti itu. Jadi memang benar inhale, exhale. Jadi saya benar-benar belajar, searching semua IG termasuk sekolah emak, apa-apa aja nih
yang harus saya pelajari seperti itu. Nah, jadi memang saya lebih memberdayakan diri lagi, gak mau terulang kembali yang seperti yang lalu gitu kan. Terus kemudian saya ikut senam yoga. Yang paling saya suka itu cat and cow pose. Jadi itu tuh terus yang saya ulang di rumah. Nah, cat and cow pose itu saya ulang terus. Yang paling saya suka itu tau nggak? Zumba. Jadi waktu Zumba hamil saya searching YouTube. YouTube. Ketika saya merasakan kontraksi, saya pasti selalu ikutan joget terus tuh, lebih happy kan? Ya Zumba. Saya pokoknya move lah ya, yang penting aktif, gerak terus. Pokoknya saya happy nih. Ini mau menerima mau kedatangan anak kedua nih. Jadi saya harus gimana nih caranya supaya saya Nah, terus selain itu yang saya nggak lupa kali lihat postingan Mama Nande itu, waktu itu kan saya main bertingball, cuman main bertingball nggak pakai musik tuh Mak, jadi bosen nggak? Oh gitu. Nah, Mama main bertingball pakai lagu dan Monkey, saya ingat banget itu Mak, sampai saya download, saya benar-benar ikutin gerakan yang seperti Mama lakuin gitu. Itu inspirasi sama saya. Kontraksi palsu semua saya kerjain. Zumba, bertingball, makan pose Mariam juga iya. Nah, juga pokoknya semua yang bisa gitu ya. Iya benar. Power walking, dan saya juga rajin makan buahan untuk induksi alami. Seperti makan kurma, nanas, buah sirsa. Itu sih yang rajin banget saya, dan paling rajin itu saya makan buah kurma sama nanas. Jadi nanas itu satu potong terus gitu kan, untuk memicu induksi alami. Selain itu saya juga bikin induksi juga tuh Mak, sama bidan Erik waktu itu. Benar siap ya. Semua itu kan memang butuh proses kan, dan proses itu nggak ada yang instan. Jadi benar. Yang paling penting juga saya buat berplanning Mak. Berplanning apa-apa aja yang saya omongin tuh ke provider saya sama dokter yang menangani saya. Jadi setiap saya ketemu, catetin apa aja yang saya inginkan, cocok nggak nih sama beliau gitu kan, karena kita itu kan butuhnya yang isi sama kita kan. Betul. Jadi saya catetin apa aja yang saya inginkan, terus setiap beliau tanya apa aja nih yang mau ditanyain, saya tanyain tuh semuanya. Gimana dok kalau saya seperti ini, gimana dok kalau seandainya saya nggak mau waktu itu saya nggak mau gunting, waktu itu saya coba dok saya maunya dan banyak lagi sih, dan alhamdulillahnya dokternya itu mendukung waktu itu. Nah, selain itu juga apa ya, banyak sih Mak ya, cuman memang benar-benar support keluarga, provider, sama pemberdayaan diri saya itu memang benar-benar buat saya tuh puas banget Mak. Yang saya ingat satu. Apa itu? Yang saya ingat ketika saya merasakan kontraksi asli itu, yang saya kontraksi asli. Nah itu mulai tuh hilang timbul. Nah jadi saya belajar dari pengalaman, saya bawa gerak, saya bawa setrika. Terus maghrib terasa saya cek pembukaannya itu mau 2, tapi belum 2 banget kata klinik di dekat saya kan. Minta besok. Nah terus setelah itu pembelajaran dari anak pertama, saya kan kurang istirahat. Nah akhirnya saya bawa tidur Mak. Gitu. Saya nggak mau capek kan? Saya nggak mau capek, saya bawa tidur. Nah jam 2 itu Mak, saya dalam mimpi tuh kok rasanya perut saya ditarik nih, gitu kan? Kok perut saya rasanya ditarik? Oh udah kayaknya nih saya.
perut ini udah rasa ditarik, sakitnya kayaknya udah nggak bisa saya tahan. Nah saya bilang sama suami, ini kayaknya ini sudah waktunya, saya bilang. Nah di jalan menuju ke rumah sakit, saya dengerin aplikasi kontraksi. Jadi saya hitung tuh berapa kontraksinya, sambil dengerin, sambil dengerin hipno bersinnya terus kan. Dan yang paling ketika saya ingat kata bidannya itu waktu itu, semakin kamu merasakan sakit, kamu senyum. Karena dengan kita senyum, karena semakin membuka mulut. Iya, benar. Senyum, mulut rahim membuka. Semakin kita senyum, mulut rahim membuka. Nah, itu terus yang saya lakuin gitu. Nah, alhamdulillah sampai di rumah sakit, itu dicek sudah pembukaan juga. Udah nggak boleh pulang. Suami harus ngantar anak karena kan masa pandemi kan, bulan kemarin, April kemarin kan udah nah, suami disuruh ngantar anak. Jadi saya masih fokus semua saya lakuin sendiri. Saya cuma bilang sama suami, beliin kurma lagi nih, udah habis kan kurma saya, beliin kurma lagi, saya bilang. Pokoknya saya memang benar-benar harus kuat, siap nih energi saya. Nah ketika kontraksi kan saya zumba lagi di ruangan bersalin. Saya tetap zumba, makan kurma, banyak minum, pokoknya semuanya tetap saya lakuin. Suami bilang, kami sempat yang kayak dansa berdua gitu mas. Kami sempat goyang berdua, jadi dia mulus punggung saya, udah nyaman banget kan. Nah alhamdulillahnya, terus saya bilang, kayaknya udah nggak kuat lagi nih berdiri, saya bilang. Saya mau tidur. Nah jadi diajarin itu sama bidan Eri, kalau misalnya Pak arah kiri, semakin membuka katanya kan. Jadi saya ke arah kiri. Setiap saya ngerasain kontraksi asli, saya ingat senyum aja, sehat, kuat, anak mulai, itu aja yang di dalam pikiran saya. Saya benar-benar fokuskan, saya siap. Jadi saya nggak mau pikirkan terus sakit, enggak, karena semakin saya memikirkan rasa sakit pasti makin buyar konsentrasi sakit juga. Iya benar. Nah jadi saya berusaha untuk fokus, sehat kuat itu aja. Nah saya bilang sama suami, Pak kayaknya panggil ininya bidannya, saya bilang kayaknya udah makin terasa ngeden nih, mau pup tapi nggak bisa, mau pup udah nggak bisa kemudian cek bukan senang. Padahal bidannya itu mah jam 5-an lah ini kayaknya Bu lahiran katanya. Nah kemudian udah setelah pembukaan 6 mereka udah siap-siap itu kan perlengkapannya semua. Aduh kok saya benar-benar mau ngeden nih, saya bilang. Langsung pembukaan lengkap tuh Pak. Dan alhamdulillahnya dari buka lengkap ke buka lengkap berapa lama itu kalau hitungan jam? Nggak sampai jam Mak, menitan aja. Oh gitu. Menitan aja Mak. Dari buka lengkap itu ketika mereka udah beres-beres, saya tuh udah mulai langsung buka lengkap. Dan alhamdulillahnya dokternya langsung udah di depan pintu kamar saya. Itu rezekinya saya memang, langsung ditangani. Oh gitu. Alhamdulillahnya langsung udah stand up. Dokternya udah tinggal duduk nih. Oke Bu, tinggal 2 kali ngeden aja kayak gini Bu bisa katanya. Dan benar 2 kali ngeden aja saya, pokoknya saya inhale, exhale, ingatnya itu aja. Inhale, exhale. Nafas ya, tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas, curi nafas Bu katanya kan, curi nafas. Kan saya tuh fokus nih. Mak, kalau dulu saya masih teriak-teriak, kalau ini no drama loh Mak. Alhamdulillah nggak ada drama sama sekali. Bener-bener saya. Bener-bener nafas ya. Iya, nafas itu paling perlu. Jadi kita memang harus belajar dari awal kalau bisa. Jangan ketika udah mau lahiran baru di situ. Karena semakin besar perut kan makin sulit kan kita pernapasan. Jadi makin untuk terbiasanya. Alhamdulillahnya langsung
keluar bayinya cepat. Ketika bersih, alhamdulillah bersih, gak ada lilitan sama sekali, langsung ciumin ke saya masih terbawa senyum tuh Mas, masih terbawa senyum aja. Iya, masih terbawa senyum aja. Pokoknya euforianya itu Mas bener-bener aduh, rasanya tuh sangat dari saya gitu loh. Dan yang paling saya senang itu saya dapat IMD-nya ketika udah dibersihin. Saya langsung saya mau IMD, saya bilang iya Bu, dibersihin dulu, kata kan perawatnya, langsung dibersihin. Saya dikasih untuk IMD dan saya langsung minta saya mau rooming in. Jadi benar-benar kemampuannya saya gitu loh. Iya, alhamdulillah ya. Waduh, berapa kilo anakmu Mak? Yang kedua? Kalau yang kedua ini nggak besar-besar Mas, dia 2,9 berapa kemarin ya? 2,92 gitu lah Mas, nggak besar kali. Langsung nangis ya, langsung jerit gitu bayinya. Langsung nangis. Iya, langsung menjerit lebih duluan ini. Jadi sampai sekarang menyusui Mak? Sama kan terminum sebulan. Iya. Kan baru nangis. Alhamdulillah enggak. Dan pelayanan proses pasca persalinan nih Mak. Oh gitu. Saya alami. Apa itu? Jadi memang benar-benar saya istirahat kemudian seperti yang Mak bilang. Jadi saya dipindahkan waktu itu untuk pindah ke kamar itu bed to bed gitu loh, pelan-pelan ya. Dia udah pelan-pelan aja. Dan alhamdulillah ini juga providernya biasanya bilang wah kami senang loh lihat ibu, katanya kan, semangat ibu tuh luar biasa katanya kan. Jarang-jarang kami nggak capek katanya, karena kan biasanya mungkin ya kalau saya dulu ngerasa saya gimana gitu kan. Nah, jadi alhamdulillahnya langsung dipindahin bed to bed. Saya bilang pelan-pelan ya, saya masih trauma yang dulu. Benar-benar dikasih waktu untuk penyesuaian. Gitu juga waktu pas di kamar, saya juga dikasih penyesuaian waktu pas mau buang air kecil. Enggak langsung pindah ke kamar mandi dan mereka pun paham. Tapi memang benar, trauma itu kembali datang waktu pas kita disuruh buang air kecil di kamar mandi. Beberapa jam setelah itu, kan harus kita udah mulai belajar nih. Kan dibantu sama mereka. Saya waktu itu trauma kembali, Mak. Gimana kalau seandainya ngerasain patah lagi gitu. Ngerasain tulangnya ini sakit lagi. Itu memang di situ saya ngerasanya aduh gimana ya, nggak apa-apa Bu, pelan-pelan. Tapi alhamdulillah Mak, sekarang saya sehat Mak, insyaallah. Jadi setelah trauma kemarin tuh alhamdulillah sekarang tuh udah nggak ada lagi trauma. Berarti pas terbayar lunas Mak. Kedua ini ya, pas kelahiran kedua ini Mama tuh harus kuatin punggung, dilanjutin senamnya. Semangat Mak Owen, kata Bidan Eris. Mak Queen kata. Iya, Kak Eris. Harus semangat lah ya. Jadi dilatih olahraga, terus senam kegel ya, supaya benar. Jalan lainnya juga kokoh gitu kan. Terus latih punggung bagian belakang supaya dia kuat ya. Iya. Wah, luar biasa. Jadi Mama mau anak ketiga lagi nih? Jangan dulu lah, Mak. Anak yang kedua masih full ASI nih, Mak. Nanti dulu, berjarak lah. Makanya saya bilang sama suami, kalau untuk anak ketiga nih kayaknya udah siap nih gitu loh. Karena udah anak kedua kan udah pengalamannya udah puas banget, Mak. Sampai saya bilang sama Bidan Eris, pokoknya aku puas sekali loh, Kak. Persalinan kali ini udah luar biasa. Memang terasa ya kalau kita bahagia, ASI pun lancar. Alhamdulillah kedepannya juga kan kita insya Allah sehat-sehat gitu, Mak. Iya, amin. Jadi kalau suami siap beranak ketiga? Suaminya nanti aja katanya. Iya benar. Jadi kalau menurut Mama Queen dari semua
semua pengalaman, apa kira-kira tipsnya buat mama-mama yang ini banyak yang galau-galau kali Mak, yang hamil-hamil ini, terutama takut lahirnya bisa nggak normal ya, terus kira-kira sakitnya bisa nggak hilang gitu. Jadi apa kira-kira tips Mak Ulan ini untuk mama-mama yang hamil supaya persalinannya lancar tanpa trauma? Iya. Bagi mama-mama yang hamil ya, di sini kan saya sharing nih pengalaman saya. Yang pertama itu memang mama-mama itu ketika merasakan kontraksi langsung latihan pernapasan. Pernapasan itu sangat perlu, sangat penting sekali ketika ngeden juga, karena itu yang paling dibutuhkan ketika kita mengedan. Itu pernapasan, kemudian kita konsentrasi. Jangan kita pikirkan sakitnya, memang iya terasa sakit, tapi ketika kita mindset kita merasa bahagia, sebentar lagi kita bertemu dengan bayi, insya Allah nanti nggak akan ada rasa sakitnya, itu bisa kita minimalisirkan, bukan menghilangkan, tapi meminimalisirkan. Terus kemudian selain itu banyak-banyak bergerak, tapi jangan lupa juga untuk istirahat. Kalau banyak bergerak tapi nggak istirahat, sama aja terporsir tenaganya. Jadi ngedennya juga udah nggak ada lagi tenaga. Mama perhatikan aja sesanggup-sanggupnya kita seperti itu. Nah, kemudian juga perlu juga kita dapat support orang-orang terdekat seperti suami, keluarga, orang tua dan lain sebagainya, mertua juga. Dan yang paling penting, kita udah memberdayakan diri nih, udah support dari keluarga terdekat. Tapi yang paling terpenting itu kita harus punya provider yang memang benar-benar mendukung sama kemauannya kita, minimal sevisi sama kita gitu loh. Jadi itu yang paling penting sekali. Jadi nggak usah ragu-ragu ketika pemeriksaan kehamilan, itu catetin aja semua yang ingin mama lakuin ketika persalinan, itu catetin, coba ditanya, di-sharingkan sama providernya nerima atau enggak gitu. Itu yang paling penting sih, karena kalau kita udah memberdayakan diri tapi kalau provider nggak mendukung ya sulit juga gitu. Oh ya, pesan saya boleh nggak nih Mak? Boleh kasih pesan nggak Mak? Enggak lah, iya. Boleh apa tuh? Iya, semua ibu yang melahirkan itu pasti punya jalan ceritanya yang masing-masing, jalan cerita yang berbeda. Walaupun kita sudah maksimal, walaupun kita mungkin sudah doanya juga udah maksimal, tapi yang terjadi juga nggak sesuai dengan harapan kita, nggak usah kecewa, karena kita tetap menjadi seorang ibu. Gitu. Betul. Jadi kita udah berusaha gitu ya. Tapi udah berusaha ya catatannya ya. Kalau catatannya harus sudah berusaha maksimal ya, Mak. Betul. Jadi kalau misalnya apakah itu lahirannya normal, apakah lahirannya seksio, jangan jadi permasalahan. Yang penting benar. Mamanya sehat, itu aja yang utama. Iya. Kalau mama benar, Mak. Iya. Aduh, banyak banget sharingnya. Mungkin dari mama-mama yang dengerin kita ini, mungkin nanti kalau misalnya mau tanya, Mak Ulan lahirannya di mana ya, yang kira-kira kok providernya itu bisa kooperatif ya. Nanti mama-mama sekalian tanya aja Mama Ulan, kita nggak share di sini ya. Apalagi yang buat trauma tadi itu nggak kita share di sini ya. Iya. Di pembelajaran, tapi mama paham betul lah kalau yang buat trauma itu, karena mama juga kan di antara komunitas itu. Ada bidan Eka juga. Bidan Eka. Iya, sama bidan Eka. Saya ya kenal lah. Soalnya kan saya paling ngatu, kata bidan Eka waktu itu sama saya. Bilangnya gini, sempet kan anak saya ini badannya kecil, waktu itu janinnya berkembangnya nggak gede-gede banget. Mak, saya dikasih pesan tuh sama bidan Eka. Apa itu pesan? Apa katanya? Ini. Disuruh pijat? Bukan. Saya harus bekerja sama dengan bayi, menerima bayi gitu loh, harus bekerja sama dengan bayi. Jadi sejak pulang dari bidan Eka saya ngomong, Dek, kita kerja sama ya Dek, kita harus banyak makan ya Dek, gitu. Jadi bener abis itu saya semangat buat makan gitu.
Iya ya benar. Makasih Bidan Eka. Menurut Bidan Eka, mungkin Mama sampaikan ya, Mak Eka ya. Jadi kita dengan si bayi itu kan satu kesatuan. Jadi bayi itu bisa diajak ngobrol, bisa kita ajak kerjasama. Jadi kalau misalnya bayinya misalnya kecil, jangan bayinya kita salahin, kita ngobrol ke bayi. Jadi jiwa chemistry-nya dapat. Iya benar, afirmasi. Oke ya Mak Eka ya. Oke. Banyak sekali informasi dari Mak Wulan. Thank you hari ini udah sharing ya, udah berbagi. Sama-sama. Mudah-mudahan mama-mama yang lain yang galau melau dia mau melahirkan bisa lebih tenang, lebih anteng, dan mulai dari awal kehamilan ayo belajar. Gitu ya. Ayo, banyak sekarang kok ada di Instagram, ada di YouTube. Apalagi senam hamil, yoga hamil. Ya itu aja Mak, keto mau dari awal kehamilan sampai akhir kehamilan si keto terus tuh. Nah jadi sangat bermanfaat. Oke Mak Wulan, thank you sekali sudah Sama-sama. ngobrol ya. Kita ketemu lagi ya di sesi-sesi berikutnya Mak Wulan. Bye bye, thank you very much. Bye. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.